anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Hari ini kita akan belajar PPKN pada tema 4, subtema 1 dan 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Baik, langsung saja ya. Untuk yang pertama, pada tema 4, subtema 1, tentang kewajiban dan hak di rumah. Kita akan belajar tentang kewajiban dan hak. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak di rumah. Kita wajib menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Menjaga makanan sehat dan bergizi bisa dengan cara yang pertama, makan makanan sehat dari rumah. Ini contohnya ketika kalian pergi itu membawa bekal dari rumah, atau misalnya pergi ke sekolah membawa bekal dari rumah. Itu berarti kalian menjaga makanan sehat dan bergizi. Lalu yang kedua, mengambil makanan dan minuman secukupnya. Ini tujuannya agar tidak membuang makanan ataupun minuman ketika kalian tidak habis, begitu. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang bervariasi agar terpenuhi gizinya. Ini merupakan contoh kewajiban dan hak. Ya. Lalu apa sih kewajiban itu? Mari kita lihat bersama-sama. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Contoh kewajiban di rumah adalah yang pertama, tidur tepat waktu, kemudian mandi teratur, dan yang terakhir adalah berpakaian bersih. Itu adalah contoh kewajiban di rumah. Kewajiban anak dalam menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman. Caranya adalah yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Menjaga kebersihan berarti ini caranya bisa dengan menyapu lantai ataupun ngepel. Dan misalnya ketika kalian setelah bermain, kalian membereskan mainan kalian. Nah, itu berarti menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Kemudian, menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Nah, ini penting. Ketika berbicara dengan orang tua, ataupun kakak, ataupun adik, itu bisa dengan bahasa yang santun dan yang lembut. Tidak perlu berteriak-teriak, ya. Kemudian, membantu orang tua membersihkan rumah. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa membantu orang tua banyak sekali caranya. Contohnya ketika kalian membereskan mainan atau membereskan buku setelah kalian belajar, itu sudah membantu orang tua. Kewajiban harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hak. Apa sih hak itu? Hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Jadi setelah kita membereskan mainan atau membereskan buku, nanti kita mendapatkan hak. Nah, contohnya adalah hidup nyaman. Ya, ketika kita sudah membereskan mainan atau membereskan buku, berarti rumah menjadi bersih. Kalau rumah sudah menjadi bersih, kita dapat hidup dengan nyaman. Ya, begitu contohnya ya. Kemudian, hak anak tinggal di rumah yang nyaman. Apa sih artinya? Yang pertama,
mendapat perlindungan dan keamanan di rumah. Kalau di rumah pasti kalian merasa terlindungi dan aman. Kemudian disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Jelas, anak itu selalu dan pasti disayang oleh orang tua. Dan mendapatkan bimbingan ketika kalian melakukan kesalahan, pasti orang tua memaafkan serta membimbing kalian agar tidak berbuat kesalahan lagi. Dan mendapatkan pendidikan. Kalian sekolah itu berarti kalian sudah mendapatkan hak kalian sebagai anak, ya. Kemudian dapat bermain bersama kakak atau adik. Yang punya kakak berarti bermain dengan kakak, yang punya adik berarti bermain dengan adik, atau punya kakak dan adik. Nah, berarti itu adalah hak kalian di rumah yang nyaman, ya. Kemudian kita bahas untuk yang tema 4, subtema 2, kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kalau tadi di rumah, sekarang hak dan kewajiban di sekolah atau sebagai warga sekolah. Kita bahas untuk yang kewajibannya terlebih dahulu. Kewajiban siswa untuk menjaga lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sebenarnya di berbagai tempat atau dimanapun kita berada, kita pasti harus menjaga kebersihan lingkungan agar terlihat rapi, terlihat nyaman, ya. Caranya ketika menjaga kebersihan lingkungan di sekolah adalah tidak membuang sampah sembarangan, ya. Harus membuang sampah itu pada tempatnya. Lalu untuk yang kedua, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan. Contohnya ketika kalian pergi ke perpustakaan dan meminjam buku, maka kalian tidak boleh mencoret-coret buku atau tidak boleh merobek buku. Dan ketika sudah waktunya habis, maka kalian kembalikan buku tersebut dengan keadaan bagus seperti semula ketika kalian meminjam buku. Nah, itu contoh ketika kalian menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan. Yang ketiga, bermain di halaman sekolah pada jam istirahat. Jelas ya, ketika jam istirahat, kalian boleh bermain di halaman sekolah. Ketika jam belajar, kalian tidak boleh bermain. Kalau jam belajar, waktunya belajar, ya. Kemudian yang keempat, nah ini membuang sampah pada tempatnya. Ketika kalian membuang sampah sembarangan, maka kelas kalian atau sekolah kalian itu menjadi kotor. Dan kalau sudah kotor pasti banyak kuman-kuman yang hinggap di situ sehingga sekolahmu atau kelasmu tidak nyaman, ya. Jadi kalian harus membuang sampah itu pada tempatnya atau pada tempat sampah, tong sampah yang ada di depan kelas ataupun dimanapun tempatnya, ya. Yang terakhir adalah tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah. Nah, tembok itu bukan tempat untuk mencoret-coret. Jadi, agar sekolahmu tetap indah, agar sekolahmu tetap rapi, itu tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas lainnya, ya. Kemudian kita akan membahas tentang hak sebagai warga sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan sekolah, siswa akan mendapatkan hak sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman. Nah, ketika kalian sudah membuang sampah pada tempatnya, maka ruang belajar kalian akan bersih. Dan kalau sudah bersih, tentunya nyaman untuk ditempati, ya.
Kemudian yang kedua, memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Nah, kalau lingkungannya sudah bersih, sudah nyaman, pasti lingkungan tersebut sehat, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Nah, tadi kewajibannya adalah tidak mencoret-coret tembok. Berarti haknya adalah menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Gitu ya. Nah, sekarang menurut kamu, apakah sekolahmu sudah menjadi sekolah yang bersih? Coba kalian ingat-ingat lagi, sekolahmu sudah menjadi sekolah yang bersih atau belum ya? Nah, sekarang kita akan bahas apa sih sekolah bersih itu? Sekolah bersih itu adalah sekolah yang membuat semua warga sekolah lebih sehat dan nyaman. Siapa sih warga sekolah? Apakah hanya siswa saja? Bukan ya. Warga sekolah itu ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada cleaning service, ada penjaga perpustakaan, ada petugas keamanan atau satpam, dan masih banyak lagi. Itu adalah warga sekolah, ya. Nah, kewajiban warga sekolah dalam menjaga kebersihan sekolah adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Semua warga sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi harus membuang sampah pada tempat sampah, ya. Kemudian tidak mencoret dan mengotori dinding sekolah. Semua warga sekolah harus menjaga kebersihan dinding atau tidak mencoret dan tidak mengotori dinding. Kemudian menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Ya, semua warga sekolah harus merawat dan menjaganya agar kita dapat menggunakan fasilitas dengan baik, ya. Kemudian ikut serta dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Semua warga sekolah ketika ada kerja bakti maka semua ikut serta atau ikut melakukan kerja bakti gitu ya. Kemudian merawat tanaman yang ada di sekolah. Di sekolah pasti ada tanaman ya. Ketika ada tanaman, jangan dipetik bunganya atau jangan dipetik daunnya. Kalian harus rawat dengan cara tidak memetik bunganya atau tidak memetik daunnya. Ya. Kemudian, setelah melaksanakan kewajiban tersebut, warga sekolah mendapatkan hak sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan toilet yang bersih dan sehat. Ya. Kemudian belajar di kelas yang bersih dari sampah dan debu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa warga sekolah, termasuk guru juga, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di kelas, agar kelasnya tetap bersih dari sampah dan debu, gitu ya. Bermain bersama teman-teman dengan fasilitas yang terawat. Ya, kemudian memiliki lingkungan sekolah yang asri dan sejuk. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Untuk PPKN di tema 4, subtema 1 dan 2 sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.